Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Xiaomi Redmi 8. Ini dengan kondisi handphone saat saya terima mati total teman-teman. Tidak bisa dinyalakan dan juga tidak bisa dicas. Sempat beliau cerita itu awal kerusakan handphone ini itu tiba-tiba handphone hang logo dan sering restart, dan juga tiba-tiba keluar fast boot ya teman-teman, gambar robot atau gambar kelinci untuk Xiaomi. Jadi masuk fast boot, tiba-tiba handphone selang beberapa jam itu handphone mati total teman-teman. Saya coba untuk cek menggunakan kabel USB dokter, hanya di angka 0,11 ampere saja, tidak keluar logo tanda petir sama sekali, maupun tidak ada pengisian daya baterai ya teman-teman. Jadi handphonenya sama sekali tidak bisa dinyalakan dan juga tidak bisa dicas. Sengaja kita coba untuk membongkar handphonenya dulu, yaitu untuk memastikan kondisi handphone ini. Kita buka backdoornya, hati-hati untuk di bagian fleksibel sidik jari ya teman-teman. Agar fleksibel tidak robek atau tidak putus, untuk membuka backdoornya harus ekstra hati-hati. Oke, setelah kita buka backdoornya, kita cek di bagian ini. Untuk soket konektor baterai kita lepas dulu teman-teman. Sekaligus kita cek untuk di bagian fleksibel mainboard dan juga fleksibel LCD. Oke, lalu kita coba untuk pengetesan, yaitu pengecekan di bagian handphonenya short, konslet atau tidak teman-teman. Setelah saya cek tidak ada yang short atau tidak konslet, kita cek di bagian fungsi dari jalur chargernya. Untuk jalur charger menuju ke fleksibel mainboard itu terhubung teman-teman. Jadi tidak ada masalah untuk di bagian jalur chargernya. Tapi kenapa handphone sama sekali tidak bisa dicas? Oke, kita pasang dan kita lepas. Untuk di bagian soket baterai ada tanda notifikasi petir berkedip ya teman-teman. Setelah kita lepas soket konektor baterai dan kita pasang, lalu kita koneksikan charger, sempat tadi keluar tanda petir, lalu tiba-tiba mati lagi teman-teman. Oke, apakah dari baterai yang habis total atau kehabisan baterai? Kita coba untuk tembak dulu atau kita pancing dulu baterainya menggunakan alat tembak ya teman-teman. Jadi untuk alat tembak ini sebagai berfungsi untuk mempercepat pengisian daya baterai. Setelah kita isi baterainya menggunakan alat tembak baterai, sekarang kita coba untuk pasang kembali soket baterai dan kita koneksikan charger. Selang beberapa detik keluar fast boot ya teman-teman. Keluar gambar Xiaomi seperti itu. Jadi tidak bisa terkoneksi untuk chargernya. Tiba-tiba langsung keluar fast boot teman-teman. Oke, kita cek dulu di bagian kondisi mesinnya. Setelah saya cek kondisi mesinnya ini masih bersih. Saya coba untuk cek dulu. Untuk di bagian ini kita pasang tanpa menggunakan fleksibel charger atau fleksibel mainboard, dan juga kita nyalakan menggunakan tombol pin out power dari mesin teman-teman. Setelah saya nyalakan, mencoba untuk tekan pin out dari tombol power yang ada di mesin, keluar notifikasi tanda petir berkedip, lalu mati dan restart lagi teman-teman. Oke, jadi untuk fleksibel tombol power itu tidak nempel sama mesin, tapi masih saja keluar fast boot dan keluar Redmi, logo Redmi, lalu mati ya teman-teman. Seperti itu terus untuk infonya, kondisinya keluar logo Redmi dan mati lagi dan restart lagi teman-teman. Jadi sama sekali tidak ada tanda pengisian baterai maupun tidak bisa menyala sampai menu. Sengaja saya koreksi di bagian ini untuk penutup kaleng CPU, karena untuk di bagian jalur on off dan volume itu terdapat di jalur
mesin ya teman-teman. Sebelum kita proses pengecekan di jalur tombol, kita bisa koreksi dulu di bagian ini, yaitu kita lepas dari PCB baterai, yaitu untuk mengangkat atau kita congkel di bagian fuse atau sekring pada baterai. Karena biasanya untuk handphone yang sering restart dan tiba-tiba mati sendiri, biasanya disebabkan oleh sekring atau fuse baterai yang bermasalah teman-teman. Jadi sebelum kita tahap untuk software atau flashing atau hard reset, alangkah baiknya kita cek satu persatu dulu dari awal yang paling mudah teman-teman. Oke, di tahap ini kita sudah selesai untuk kita jumper, yaitu untuk menghubungkan fuse atau perbaikan dari fuse atau sekringnya. Setelah kita perbaiki fuse sekring pada baterai, selanjutnya kita coba untuk rakit kembali untuk memastikan kondisi handphone ini bisa menyala sampai penuh atau tidak teman-teman. Oke, kita coba untuk pasang charger atau kita koneksikan. Perhatikan tanda-tandanya hanya keluar fastboot lagi teman-teman. Tidak keluar logo tanda pengisian baterai, namun tiba-tiba langsung keluar fastboot. Oke, kita coba untuk tanpa menempelkan mesin ke fleksibel tombol ya teman-teman. Kita coba nyalakan menggunakan tombol power dari pin out mesin, keluar logo tanda petir berkedip, lalu mati lagi dan keluar lagi teman-teman. Seperti itu terus dan terus menerus seperti ini. Tidak bisa dicas, tidak bisa dinyalakan. Kita coba nyalakan menggunakan pin out dari mesin tanpa kita memasang fleksibel mainboard. Coba kita tekan tombol powernya, hanya keluar tanda petir lagi teman-teman. Sama sekali tidak keluar logo Redmi ataupun tidak bisa loading, tidak bisa menyala dan tidak bisa dicas teman-teman. Oke, masih penasaran? Jadi untuk perbaikan seperti ini jangan terburu-buru untuk kita software ya teman-teman. Karena untuk belum tentu kerusakan di handphone ini itu jika hanya keluar fastboot, restart dan tidak bisa menyala, kita coba untuk menekan tombol volume atas dan juga tombol power. Keluar logo Redmi, sudah bisa loading. Oke, tiba-tiba mati lagi teman-teman. Keluar logo Redmi lagi, belum sempat loading ke MIUI, tapi handphone tiba-tiba mati dan restart lagi. Coba kita tunggu untuk beberapa menit kemudian apakah handphone ini bisa loading atau tidak teman-teman. Ini sambil saya koneksikan menggunakan charger, tetap saja handphone restart dan berkedip logo Redmi saja, tidak mau loading sampai MIUI. Jadi tidak bisa dinyalakan teman-teman. Untuk metode pertama tadi sudah kita coba untuk perbaikan fuse atau sekring, tapi masih gagal. Sekarang kita coba untuk pengecekan, yaitu di bagian jalur tombol on off dan tombol volume. Oke, kita perhatikan dulu untuk di bagian skemanya teman-teman. Di situ saya kasih keterangan untuk skema di jalur tombol power dan juga volume. Untuk jalur tombol volume dan tombol power itu menuju ke IC power dan juga menuju ke IC CPU teman-teman. Jadi proses pengerjaan ini harus kita kerjakan dengan teliti dan hati-hati meskipun kelihatannya sepele teman-teman. Jadi apabila kalian kepengen tidak resiko data hilang atau file semua data itu yang ada di handphone itu hilang, jangan sampai terburu-buru untuk di reset ataupun di software ya teman-teman. Oke, kita cek dulu untuk kondisi mesinnya, kita koreksi. Ini sebelum saya congkel kalengnya ya teman-teman, karena saya belum yakin, hanya pengecekan di bagian jalur pada tombol volume dan tombol power. Untuk mesinnya kita cek satu persatu. Di bagian ini saya mendapati ada sisa korosi yang ada di PCB.
tapi agak tipis teman-teman, tidak begitu tebal untuk koresinya, jadi hanya tipis seperti ini. Besar kemungkinan habis kemasukan air, tapi hanya sebagian di bagian samping mesin saja. Untuk keseluruhan, untuk kita cek itu masih bersih mesinnya, hanya di bagian ini saja yang terdapat korosi teman-teman. Di situ tertulis ada pin out tombol power. Kita coba untuk membersihkan dulu di bagian sisa-sisa korosinya. Apakah mungkin kendalanya di bagian ini atau ada permasalahan lain seperti di bagian jalur tombol power dan volume, atau mungkin bahkan bisa mungkin juga di bagian sistem atau softwarenya yang error teman-teman. Tapi jangan terburu-buru untuk perbaikan yang mungkin hampir mirip kerusakan dengan tanda-tanda seperti yang saya kerjakan ini. Hanya keluar logo tanda petir berkedip, dan tiba-tiba keluar fastboot, dan tiba-tiba handphone restart, logo Redmi tidak mau loading dan hanya berkedip-kedip saja teman-teman. Untuk langkah awal sudah kita coba untuk perbaikan fuse atau sekring pada baterai, tapi masih nihil. Sekarang kita coba untuk cek di bagian ini. Setelah kita koreksi terdapat korosi dan kita kerik untuk membersihkan jalur yang terdapat korosi. Dan setelah kita bersihkan, jangan lupa untuk melindungi PCB ya teman-teman, yaitu menggunakan lem hijau atau lem UV buat pelapis PCB teman-teman. Tujuannya untuk menghindari resiko yang namanya korosi berkelanjutan. Setelah kita lindungi untuk di bagian jalur pin out tombol power dan volume menggunakan lem hijau, untuk pengeringnya kita bisa menggunakan lampu UV teman-teman. Setelah kita kering atau kita keringkan, untuk menunggu lem hijaunya itu kering, kita coba untuk cek menggunakan charger. Kita koneksikan, sudah keluar logo Redmi. Kita tunggu sebentar, masih lama ya teman-teman. Alhamdulillah sudah keluar tanda pengisian baterai di angka 12%. Oke, sekarang kita coba menyalakan untuk memastikan kondisi handphone ini masih ada tanda pengisian daya baterai. Setelah kita selesai untuk coba perbaikan dari step awal, ternyata untuk perbaikan sekring atau fuse pada baterai itu masih nihil ya teman-teman. Kita cek di bagian fleksibel tombol volume dan tombol power. Untuk menyalakan infonya tanpa menggunakan fleksibel, itu pun masih tetap nihil. Jadi step by stepnya harus teliti ya teman-teman. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Tujuannya agar data file yang ada di handphone itu tidak hilang. Jadi jangan sekali-sekali terburu-buru untuk di software, apalagi dicongkel pada IC CPU maupun MMC. Meskipun sepele, kita harus pengecekan lebih detail dan hati-hati teman-teman. Setelah saya coba untuk meyakinkan untuk perbaikan ini selesai, langsung saya rakit kembali infonya dan kita nyalakan. Sudah keluar logo MIUI, sudah bisa loading sampai menu teman-teman, tanpa menggunakan charger ya teman-teman. Kita coba untuk koneksikan menggunakan charger. Apakah handphone kembali restart ataupun kembali mati lagi atau tidak. Setelah saya koneksikan menggunakan charger, sudah mengisi di angka 17%. Kita tunggu sebentar, apakah bisa mengisi dengan normal atau tidak teman-teman. Kita cek kembali, ada persentase di angka 21%. Jadi untuk persentase baterainya juga sudah naik dengan normal, dan handphonenya tidak mati lagi ya teman-teman. Handphone masih tetap menyala dengan normal dan sinyalnya pun keluar. Oke, untuk tutorial kali ini semoga selalu bermanfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.